Nonton YouTube nang CCTV sih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Halo pionir, wow asik di malam hari ini ya, malam yang berbahagia ya, masih di Populer Daily seri ke-7. Kita akan mulai langsung saja, kita cek di sini ya harga dari Picoin yang belum resmi oleh Kortim. Ya, dari koin market cap langsung saja di sini harga di angka 100,58 US dollar, artinya mengalami penurunan. Oke, lanjut langsung kita ke Atlantis Exchange ya. Ini karena kita 3 besar aja ya sahabatku ya, 3 exchange saja sebagai patokan, Huobi, Coin Market Cap, dan Atlantis. Ya, di sini kita lihat dari Pi BUSD ya turun ya dari 35.000 US dollar menjadi 25.000 US dollar pada jam 19.58 malam hari ini. Ya, di Atlantis masih 25.000. 25.000 itu kalau dirupiahkan lumayan sahabatku ya. Di Atlantis Exchange itu kalau dirupiahkan masih di angka 390 juta per Picoinnya sahabatku. Oke sahabatku, di sini langsung saja kita cek harganya yang berimbang dengan koin market cap ya. Huobi ini kayaknya seirama ya. Jadi Lion Lee ini kayaknya ada gimana ya, kok bisa sama terus harganya ya, beda-beda dikit lah sama di koin market cap ya. Ini mengalami 5,61% penurunan ya. Ini dari sana nih. Jadi ini yang bermain sahabatku paus-paus kripto ya, yang modalnya besar ya. Dia berdagang Pi Network di sini ya sahabatku ya. Itu jadi ini hanya ada di exchange ini ya, tiap-tiap exchange tidak bisa dikeluarkan, atau artinya arbitrage nggak bisa ya antara exchange sahabatku ya. Karena apa? Karena ini link depositnya belum dibuka resmi oleh Kortim, artinya belum open mainnet resmi. Jadi mereka tidak bisa ya menggunakan antara exchange atau deposit ataupun withdrawal. Oke sahabat pionir dimanapun berada, kita langsung menuju ke Populer Daily yang top informasi hari ini sahabatku ya. Yo semangat pionir semangat ya, sambil berjoget ya berdiri ya, kita happy enjoy saja. Jangan tanya open mainnet kepada saya sahabatku ya. Kemarin saya telepon teman saya di Amerika, saya dibilang stupid. Iya goblok, kamu nanya terus, katanya stupid you. Sudah dibilang katanya 99 peluang keberhasilan project ini ada ya, tetapi kalau untuk open mainnet kita tidak ada yang tahu karena ekosistemnya harus diperkuat gitu katanya sahabatku ya. Ekosistemnya itu harus diperkuat. Kenapa sekarang ada 1000 yang mendaftar di acara hackathon lagi ya, itu membentuk harga nanti yang tercatat di note ya gitu. Sahabatku juga bisa itu pakai laptop ya, pakai note. Kalau mau nambang di sana bisa, dapatnya lebih banyak, tapi itu nanti aja kita bahas ya. Yang kita mulai dari step by step. Jadi saya sudah nanya ke sana teman-teman saya yang di luar negeri itu, saya malah dibilang stupid, kamu masih tanya lagi katanya. Projectnya itu bagus, prospeknya bagus, itu nggak main-main bro katanya. Tapi kalau kau tanya open mainnet, saya ini bukan Kortim katanya. Saya juga mau open mainnet ya, sama bro, yang di Indonesia pengen cepat open mainnet. Tetap semangat sahabatku, yang penting gini, peluangnya bagus ya, tetapi sekali lagi ya, ini adalah sebuah project ya sahabatku, walaupun itu kurang, ibaratnya kurang 1%, itu kalau tidak akan mencapai 100%, kurang 1% itu 99 ya, berarti belum berhasil. Kalau berhasil itu 100% bisa nyata, hadir di exchange, hadir di
trading hadir sebagai mata uang dunia, bisa ditukar di bank-bank di negara-negara penambang pai ini sahabatku, atau kemungkinan nanti mungkin nggak tahu ya apakah bisa konversi ke CBDC juga, kita nanti belum tahu. Yang utama ini adalah pembentukan ekosistem ini semua sudah berapat sahabatku. Jadi itu untuk memperkuat transaksi. Bener-bener kalau ini diakui harganya itu 314.159 US dollar. Ini kan semua negara-negara di luar sudah melakukan itu, membentuk ekosistem, membentuk harga konsensus tadi sahabatku. Jadi tercatat di blockchainnya benar-benar. Nah kalau jutaan orang sudah menggunakan node-nya dan sudah bertransaksi tercatat di sana, itu diakui harganya segitu, baru nanti di open mainnet kan itu. Jadi perusahaan-perusahaan ini akan mengeluarkan misalkan produknya atau akan memfasilitasi antara pemilik produk dengan pemilik koin pai. Jadi di sanalah nanti akan terbentuk harga, ya, akan terbentuk harga, tercipta harga sahabatku. Dan itu setelah sudah diakui dan digunakan oleh beberapa negara di dunia, sah, itu berarti sudah bisa di open mainnet-kan oleh core team, sudah kuat. Jadi nanti dia ini, cita-citanya Nicholas ini dijadikan mata uang kripto global yang didasari sebagai fiat gitu sahabatku. Seperti contohnya gold atau emas. Emas itu ada juga diperdagangkan. Di trading forex juga ada gold, emas. Nah seperti itu, BTC, ETH pun ada tradingnya ya sahabatku. Seperti di XM, saya juga sering trading emas di XM, di XAU itu ya, itu dengan berbagai mata uang dunia itu ada di sana. Nah seperti itu nantinya di exchange juga mungkin hadir, entah nanti sebagai fiat di sana atau bagaimana, kita nggak tahu, tunggu saja. Yang utama ini jangan nanya open mainnet dulu. Saya juga nanya ke sana ke teman-teman saya, dibilang stupid. Tetap semangat sahabatku, ini proyeknya bagus, peluangnya ada ya, peluangnya ada bagus. Sekarang ini kan masih perang strategi dan teknik para paus kripto, artinya exchanger besar ini sedang di sana, ini sedang bergejolak ya. Bagaimana caranya pai ini juga nanti hadir di exchange kripto, entah itu seperti BTC atau TH atau sebagai fiatnya ya. Seperti USDT kan stable coin itu ya, USD stable coin. Kalau mereka kan menggunakan jaminan sahabatku, seperti emas, gold itu juga ada jaminannya kan, seperti itu. Kalau yang kita ketahui selama ini kalau di kripto itu sahabatku. Nah Bitcoin ini dulu sama sahabatku, yang nggak ada harganya ya, bisa jadi uang itu karena apa ya, karena sudah pada dibeli investor, disimpan naik karena totalnya kayak Bitcoin cuma 21 juta gitu. Sekarang yang memiliki Bitcoin itu orang-orang kaya semua sahabatku. Ada yang dulu dari miskin menjadi kaya sahabatku, seperti itu. Karena ini ya, coba kita lihat, kita bahas dulu ini. Tadi ada sahabat kita ya, kita cek dulu ya. Nah ini ada sahabat kita, ini subscriber kayaknya, entah subscriber atau pengikut channel ini ya. Yang jelas ini namanya Zhang Guofu. Ini bapak ini, beliau ini dulu yang minta review, yang minta direviewkan namanya Excel Group ya, karena ada permintaan ya, saya buatkan review apa adanya. Ini loh, waktu pertama munculnya Excel Group, dia minta ini gimana katanya ya, saya jelaskan apa adanya sahabatku ya, seperti itu. Nah ini juga sering debat sama saya, tapi ya terus dia waktu Pi Network ini, tentang Pi Network, kemudian dia juga masih bingung ya sahabatku. Oke, kita ulas dulu ya untuk Popular Day hari ini, kita fokuskan di sini ya, karena ini lihat di sini ya ada komentarnya. Saya mau tanya nih, tambangnya gratis, bila dapat 2 koin itu bernilai tinggi dan bisa diuangkan, terus uangnya siapa yang memberikan pada pioner 40 juta pioner? Loh aku bingung. Nah kayaknya sepertinya ini entah beliau ini memang orang awam ya, yang jelas beliau sudah pernah sering minta review, saya pernah review waktu Excel Group.
Ya mudah-mudahan beliau benar-benar orang awam, atau memang karena gini ya sahabatku ya, ini semua untuk YouTuber juga ya, karena namanya mafia money game, maaf ya, mafia money game itu mereka juga punya orang. Terkadang mereka sendiri saling menjatuhkan antara produk mereka atau produk investasi mereka, itu saling menjatuhkan. Misalkan saja saya punya robot trading, anggap saja A, kemudian ada produknya orang lain, robot trading B misalkan saja ya. Nah mereka juga punya leader dan orang. Nah kadang-kadang mereka suruh mereview ke channel-channel yang suka mereview money game gitu, ada juga yang seperti itu. Makanya kadang-kadang saya seleksi dulu, ini benar orang awam atau memang kelompok mereka saling menjatuhkan sendiri ya, ada juga namanya seperti itu. Jadi si kelompok A ini pengen menjatuhkan kelompok B, nah kelompok B juga pengen menjatuhkan kelompok A, jadi YouTuber ini dijadikan sebagai itu tadi ya. Ada juga yang itu persaingan ya, persaingan bisnis investasi legal seperti itu ya sahabat. Tapi ada juga yang benar dia awam pengen tanya, ada juga. Tapi bagi saya, karena dia minta review, selagi saya mampu ya, selagi waktu saya ada, saya pasti kasih. Karena semua di channel saya ini itu dalam teman-teman yang meminta gitu. Kalau enggak pun saya lagi fokus Painego. Kenapa sahabatku? Painego kemarin teman-teman saya yang awam itu banyak dialihkan ke robot trading, ke investasi legal yang lain gitu. Jadinya teman-teman banyak yang kena tipu. Akhirnya ya saya didorong untuk cobalah yang rumahnya jauh-jauh supaya bisa mendengarkan atau mengetahui informasi yang benar seperti apa sih, seperti itu ya sahabatku ya. Saya di sini hadir, silahkan dicek di channel saya sahabatku. Iya, sambil disko nggak apa ya. Nah ini di sini ada namanya channel itu deskripsi channelnya sahabat. Selamat datang di channel CCTV Sip, sorotan informasi digital aset dan cryptocurrency. Suarane wong awam. Channel ini bersifat informasi, edukasi, sharing dan belajar. Kami bukanlah pakar, bukan ahli dan juga bukan politisi. Kami hadir di sini berdasarkan pengalaman yang terlewati ya sahabatku ya. Jadi saya bilang apa, guru yang berharga adalah pengalaman sahabatku ya. Kami hadir di sini adalah solusi berbagi dan saling menginspirasi agar kita semua ini terhindar dari keterbelakangan digitalisasi dan modus penipuan investasi skema Ponzi. Nah, artinya apa? Kenapa saya ikut bahas Painego? Karena ini inovasi, ini teknologi, bukan investasi sahabatku. Berhasil dan tidaknya itu urusan nanti. Itu sahabatku. Karena ini sebuah project gitu loh. Tetapi project ini punya peluang besar gitu ya sahabatku ya. Jadi tolong dipahami, saya di sini ada, silahkan kita saling, makanya saya senang di komentar kita saling sharing, diskusi, itu yang bagus. Ya karena saya bukan, saat ini pun ada kesalahan silahkan dikoreksi. Kita sama-sama belajar, tetapi insya Allah apa yang saya sampaikan, apa yang saya pernah saya alami dan informasi yang saya berikan tidak asal ujuk-ujuk ngasih. Semua ada juga, ada juklaknya, ada sumbernya sahabatku, tidak asal saya. Nah apa yang pernah saya terima pembelajaran saya dalam hidup saya tularkan ke teman-teman semuanya juga. Kita masih sharing dan diskusi, silahkan ada ahli kripto silahkan berkomentar juga ya, silahkan bebas kita di sini, karena ini demi mencerdaskan kita semua gitu. Ada yang punya ilmu lagi, masukkan ke komentar, bang begini bang, saya punya ilmu gimana kalau gini. Nah, itu kayak kemarin banyak tuh yang kita sharing di komentar sahabatku ya. Kenapa koin itu bisa bernilai tinggi? Ya penambangnya yang pertama memang banyak ya, kedua itu koinnya kan di hold ya, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nicholas tuh pinter, nggak langsung di loss kan. Yang ketiga tidak langsung dihadirkan di exchange. Ya percuma saja itu kalau kayak kripto-kripto yang terdahulu, karena ini motonya, misinya sebagai mata uang kripto teknologi Web3 ya. Yang utamanya lagi karena ya ini ada ekosistem ya yang memang sudah melakukan testnet. Di Inclusive Mainnet ini kan melakukan barter tadi ya. Barter ini misalkan ada produk mobil, oke ya. Salah satu perusahaan A ini punya produk mobil, dia punya ribuan mobil. Nah si produk A ini
mengikuti harga konsensus Cina dan yang lainnya. Dia mau perusahaan A ini, gak apa-apa ini mobil saya dengan harga 0,0 sekian pi. Nah seperti itu sahabatku. Kalau semua sudah terbentuk harganya, konsensus 314.000 tercatat di blockchainnya, artinya apa? Berarti ini sudah kuat, harga itu diakui oleh dunia. Seperti nanti ada Google, Microsoft, ya semuanya, mungkin ada PayPal, mungkin ada bank-bank di negara-negara, itu semuanya akan masuk ke jaringan Pi Network sahabatku ya. Startedge itu banyak perusahaan-perusahaannya di digital sahabatku, ratusan. Kemudian Amazon itu diakui dunia, dan nanti banyak lagi, mungkin ada Alibaba, ada banyak lah ya, termasuk Bapak Elon Musk tuh rencananya juga mungkin HP Pi-nya itu juga, Tesla-nya, mas banyak lagi. Ini perlu digodok lagi, perlu diadakan hackathon lagi, dan ini sudah 1000 kalau nggak salah, sudah banyak yang mendaftar semua ya. Nanti kan disaring lagi siapa yang pemenangnya. Nah itu yang resmi masuk jaringan ekosistem Pi. Nah setelah diakui dunia semua, itu nanti dikeluarkanlah harga sahabatku, yang bisa mungkin langsung dengan bank-bank di negara-negara yang mengizinkan untuk konversi Pi Network ini, dan mungkin bisa juga ditradingkan ya, ditradingkan di exchange atau di forex gitu, karena nanti akan hadir sebagai mata uang yang diakui ya. Anggap saja seperti ini ya, saya punya berlian satu ya. Kalau berlian di dunia kan banyak ya, jelas berlian harganya mahal, apalagi yang 9 karat yang eksklusif istimewa bisa 1 miliar satunya ya, itu diakui dia mahal kan gitu. Sama kayak Pi Network ini berupa digital asetnya sahabatku, dia mahal, bisa lebih dari berlian ya, karena memang banyak yang menyimpannya, mengholnya ya, yang pertama. Yang kedua memang diakui dalam konsensus tadi, tercatat resmi benar, dan transaksi ini digunakan ya, dari beberapa perusahaan sudah mengeluarkan barangnya, dan perusahaan itu nggak rugi karena dia dapat Pi tadi. Nah Pi-nya nanti kan dia bisa juga lagi buat beli besinya, bahannya, buat beli apa lagi, karena perusahaan-perusahaan semua sudah menggunakannya ini. Makanya ini nggak bisa gerusak-gerusuk sahabatku ya. Ini kalau dimasukkan ke exchanger dulu ya, hancur sahabatku. Nicholas gak seperti itu maunya. Jadi ini benar-benar diakui, sudah digunakan, harganya diakui segitu satu Pi-nya. Nah di saat di open mainnet kan, jelas sudah pasti itu mahal. Kalaupun tidak 314.159 misalkan, mungkin akan mahal juga namanya koin ini. Wong sekarang aja sudah sempat mencapai 546 juta kemarin itu satu Pi. Itu di trading gelap ibaratnya, seperti walaupun di exchange resmi, tapi itu kan masih belum resmi Pi Network asli dari core team. Mereka sudah spekulasi harga. Dari situ aja bisa kita lihat gitu loh. Artinya proyek ini nggak main-main gitu sahabatku. Ini penciptanya atau pemrakasarnya juga ahli kripto, profesor. Muridnya aja sudah punya Ethereum, ada yang punya Cardano, banyak lah ya. Termasuk Bitcoin ini masih misteri ya kan, masih misteri. Masih orang-orang hanya bertanya apa, jangan-jangan Nicholas, jangan-jangan ini kelompok lah. Masih seperti itu, kita nggak usah mikir jauh. Yang jelas ikuti saja proyek ini ya. Seandainya proyek ini kok tidak berhasil atau berhasil, itu yang penting semangatnya dulu ya, semangatnya dulu sahabatku. Karena apa? Kalau yang sudah capek, pusing, nggak percaya ya, misalkan ini ada yang pusing, capek, nggak percaya, ada yang komen itu juga nggak percaya, capek, pusing, ya tinggal ngapus saja. Wong Pi Network ini juga tidak maksa. Membentuk komunitas ini itu nggak semudah itu, tidak maksa sahabatku ya, tidak pernah memaksa Nicholas. Kalau jenengan sudah capek, lelah nambang koin Pi ini, ya sudah dihapus, selesai, nggak usah nonton tentang Pi Network kan gitu. Suatu saat misal kalau benar terjadi, apa jenengan paling nyesel, waduh goblok kan gitu. Sudah ya, udah pernah saya bahas ya tentang siapa di balik Stanford ini, siapa Profesor Nicholas Koes kemarin di video saya sebelumnya ya. Bagi mereka yang menyebut network scam, apakah Anda menyadari bahwa pendirinya profesor yang mengajar semua kursus beliau? Oke, berita yang menonjol hari ini saya rasa belum begitu ini. Ini apa ini? Coba kita lihat ini 1 jam yang lalu.
Nilai waktu bertambah dengan berkurangnya waktu yang tersisa. Semakin awal Anda memahami ini, semakin Anda tidak akan melewatkan 1 menit pun dari mening. Nah, ini cerdas sahabatku ya. Dan ini sudah saya bahas kemarin. Jadi Pi ini seperti berlian digital. Nah, ini cerdas ini ya. Seperti berlian digital. Udah saya ulas videonya juga kemarin sahabatku. Mahal sahabatku, karena pemahamannya teman-teman banyak yang salah. Teman-teman saya pemain kripto sekarang banyak ikut nambang sahabatku. Iya, karena kemarin sudah saya jelaskan juga di video-video saya, dia sudah menonton. Wow, ternyata begini ya. Oke, kita lanjut lagi di sini di bawah. Untuk hari ini 11 jam yang lalu tidak terlalu menonjol. Lanjut. Nigeria, Afrika sudah ngeri semua, Cina sudah ngeri. Ya, Asia ini sebenarnya di luar Indonesia sudah ngeri semua ya. Tapi kita ya wajar lah ya, kita hargai regulasi dulu ya. Oke. Lanjut. Di sini dari Pi Revolution Pi, orang-orang bertanya-tanya mengapa Pi Network dibicarakan oleh semua orang setiap hari. Ya, tapi saya rasa hal utama belum dimulai. Saat dimulai, orang tuli akan mendengar Pi, orang buta akan melihat Pi, bahkan hewan peliharaan Anda akan tahu bahwa sesuatu yang disebut Pi telah tiba. Bersyukur untuk Pi. Ini cerdas ini. Pemikirannya maju, memikir teknologi sahabatku ya. Karena begini sahabatku ya, dulu kita itu kalau mau komunikasi ya, ini pengalaman saya ya, pakai pager ya. Pager itu kan dulu belum ada HP. Kemudian saya dapat informasi teman saya ada HP Nokia ya, Nokia 5110 kalau nggak salah, yang besar itu ya, kalau buat melempar kepala benjol. Iya, nah saya itu pager saya ke teman saya yang tukang servis elektronik di Cimahi, Bandung. Saya ke sana ya, kita ngobrol-ngobrol, kemudian saya bilang gini, Mas, ada teknologi baru Mas, ini nanti pager itu bisa keluar gambarnya Mas, ada tulisannya dan bisa ada layarnya, bisa langsung ngobrol gitu. Malah dia ketawa, kamu itu gemblung katanya. Orang Jawa dia tapi di Cimahi ya. Ini pengalaman. Jadi tukang elektronik itu dia malah ngetawain saya, mana ada pager yang bisa untuk telepon, ada tulisannya. Ternyata kan keluar HP sahabatku. Nah, itulah teknologi sama seperti ini. Bitcoin kan, orang pertanyaan kan Bitcoin. Oke, Pi ini penyempurnaan dari Bitcoin gitu loh sahabatku. Kadang-kadang kita menjelaskan malah diketawain, dibilang stres. Tapi nanti kalau suatu saat terwujud kemajuan teknologi ini, waduh, iya kok aku gak ikut nambang, goblok. Namanya teknologi kan berkembang dari web 2 ke web 3 ya, lebih canggih lagi. Jadi yang buatnya ini bukan ondol-ondol gitu loh, profesor sahabatku, punya jaringan kuat ya untuk membentuk ekosistemnya. Jadi dia kuat. Kenapa dia membentuk komunitas dulu sahabatku ya, karena itu perlu dibutuhkan supaya koin Pi ini tertahan ke semua orang di dunia. Ada yang ngunci 1 tahun 2 tahun, bahkan saya sendiri pribadi mengunci 3 tahun 90%. Bayangkan sahabatku, karena saya tahu ini project bagus, project jangka panjang gitu. Malah prediksi saya pribadi sahabatku, ini 2025 dulu prediksi saya gitu loh. Tapi sudah meledak dulu sekarang. Waduh, sudah ibarat udun ini sudah mau pecah gitu loh. Bisa pecah nggak udunnya ini? Visualnya ini gitu ya. Kalau semuanya pasti pengennya ini cepat open mainnet. Saya pribadi pengen cepat open mainnet. Siapa yang nggak mau gitu kan? Siapa yang nggak mau kaya kan gitu? Semua pasti mau ya. Bukan berarti kita halusinasi tinggi. Kita punya impian dan cita-cita itu boleh sahabatku ya. Kalau kamu nggak punya impian, kamu nggak cita-cita, hidupmu nggak akan maju gitu loh ya. Iya, ada seorang anak kecil ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dia jawab, dia pasti akan rajin sekolahnya. Saya harus jadi dokter, saya harus rajin belajar. Tercapai dia besarnya benar-benar jadi dokter karena dia punya impian dan cita-cita. Lah, tapi kalau sekolah dari awal tanya cita-citamu apa, sembuh, nggak punya cita-cita, pasti besarnya juga semrawut. Itu aja, ini ilmu dasar saja sahabatku. Yang utama itu kesabaran ya, jangan putus asa, sabar ya. Kita harus terus belajar ya, menggali informasi sahabatku ya. Kita sambil happy ria, enjoy saja, jangan dibawa tegang ya. Kalau yang sudah nggak kuat sahabatku ya, ini dari sahabat kita atau subscriber atau bukan kita, yang penting ini komen di sini tetap sabar terus, capek katanya, PHP tingkat tinggi. Nah,
Ini kan dari awal sudah kita sampaikan semuanya. Ini adalah project inovasi teknologi ya. Bagi yang capek, yang nggak mau sabar, kan Nicholas juga ngomong gitu. Ya ibaratnya ini kalau nggak mau sabar ya sudah, tinggal pusing apa ya. Kayak kita ini, kita berpikir yang cerdas saja, logika aja. Kalau emang sudah nggak percaya atau ini memang PHP, tinggal hapus aplikasinya. Tidak memaksa kok ya. Network tidak pernah memaksa kita kok ikut, ya kan? Ini orang seluruh dunia loh, bukan kita aja di Indonesia loh. Dan ini tidak menggalang dana loh ya. Kalau internet ini, zaman internet wajar gitu loh. Kalau jangan suruh milih investasi yang untungnya tinggi 5-10% per hari, itu juga menggunakan internet. Tapi mengumpulkan modal 1, 2, 3, 6 bulan rata-rata scam. Oke? Network ini inovasi teknologi, bukan investasi. Sama-sama menggunakan internet, wajar modal kuota, tapi itu irit juga. Nah, ini pun sudah berapa tahun nggak scam, karena ini project sukses dan tidaknya semua dari komunitas, dari ekosistem, dari ekologinya harus kuat semua. Gitu loh sahabatku ya. Oke, lanjut sahabatku, top trending tokens. Waduh, ini kurang, ini yang penting aja. Network tetap yang juara. Lanjut di sini, oh ya, ini Cina, berarti mereka memang sudah transaksi terus sahabat gue, dan barter untuk menciptakan harga ya, sahabat konsensus itu. Lanjut, ini Hackathon juga di sini sudah mulai ya, di sini di Pay Revolution. Ayo promosikan Pay Hackathon. Kami akan menjalankan ruang Twitter dengan mantan anggota tim Picor Team, Justin Wu, yang memimpin penyelenggaraan. Jadi Justin Wu ini yang punya itu blockchain Tron itu ya, TRX ya. Ini nggak orang main-main juga, ini juga dulu dari kelompok Picor Team juga ya sahabatku ya. Jadi orang-orang yang pintar semua, orang cerdas semua. Dan Justin Wu ini nggak orang sembarangan, dia juga berpartisipasi atau mendukung Pi Network sahabatku ya. Ini rencananya banyak, ini sudah yang mau mendaftar hackathon yang 19 Januari itu nanti sahabatku ya. Oke, di sini kita lagi lihat dari Pi News ya. Pada tahun 2008 seorang pria bernama Satoshi Nakamoto mengaplikasikan jaringan Bitcoin. Oke, ini yang saya juga pernah dulu membuat video sahabatku ya. Pada tahun 2011 seorang pria bernama Nicholas diaktifkan Pi Network yang mungkin sebagian besar warga sipil untuk memiliki mata uang kripto. Ini adalah dua orang jenius atau orang yang mengubah dunia layak untuk diingat. Oke ya, di sini kita lihat, cek. Nah, Pi dan BTC ya. Pi didirikan 2019. Pi is completely free. Pi requires on expensive equipment. Pi requires no computer skill. Pi transfer is super fast. Pi is for everyone. Intinya Pi itu full gratis ya. Kemudian tidak membutuhkan alat yang mahal untuk menambangnya. Kalau Bitcoin itu mahal ya, karena kita harus menggunakan VGA. Kemudian kita harus menggunakan Matemod dan banyak sekali peralatan untuk menambang Bitcoin itu, dan memerlukan energi yang menguras biaya sahabatku. Kalau Pi ini hanya dengan HP, irit energi, artinya tidak menguras baterai ya. Semua orang bisa menggunakannya di seluruh dunia ya. Kemudian dilanjutkan di sini tidak perlu menggunakan komputer yang memadai, itu bisa Pi ya dengan handphone. Bitcoin harus menggunakan komputer ya sahabatku ya, untuk menambangnya tadi, untuk real penambangannya. Peralatannya mahal sahabatku ya. Tekor, saya sudah pernah nyoba tekor ya, bangkrut sahabatku ya. Pi ini di sini lagi, Pi transfer is super fast. Ini transfer Pi ini sangat cepat. Kalau Bitcoin transaksinya agak lambat gitu, masih cepat Pi. Kemudian Pi ini digunakan semua orang. Lah Bitcoin ini sekarang tidak lagi digunakan semua orang, mahal. Jadi beli satu aja sekarang terjeleknya harga 250 juta loh. Kalau beli, kalau nggak orang kaya nggak kuat beli Bitcoin. Sekarang Pi jangan masih bisa gratis kok. Itu harus disyukuri sahabatku ya. Oke, ini hal yang menonjol hari ini. Tidak ada lagi, hanya hackathon. Kemudian tentang itu tadi, perkuatan ini ya, perkuatan ekologi dan ekosistemnya. Berdoa saja project ini berhasil sahabatku ya. Yang ragu-ragu ya sudah di ini aja ya, apa, dihapus saja aplikasinya, kok pusing amat gitu ya. Kalau kata Bapak almarhum Gus Dur itu, gitu aja kok repot gitu ya. Jangan tegang ya, jangan ribut. Ini antar bangsa sendiri, antar teman-teman kita ribut, yang halu, yang ini. Pada lucu gitu kadang-kadang. Ada yang halu sahabatku, yang bilang halu tapi ternyata dia juga nambang gitu. Nah kemudian nih sahabatku, ada juga namanya Cia-Cia ya.
Nah ini dia komentar, wahai para pasukan Halu tolong angkat tangannya. Dia meledek para pioneer. Nah ternyata setelah kemudian saya balas muridnya kakek Tete ya, saya bilang gitu kan. Yang lucunya lagi, dia ini ya istilahnya mau menghasut kayak kita dan saya lah ya. Ya nggak bisa lah, saya itu sudah pelajari Pi ini udah lama ya. Gitu loh, saya di dunia kripto sudah blokean ya. Yang airdrop, yang toko micin, yang investasi trading dan lain-lain, yang menggunakan cryptocurrency, yang koin-koin ya banyak sekali, yang scammer koin. Wah, saya sudah paham lah ya. Nah dia ini lucu, ternyata saya juga pionir bos, tapi saya realistis. Bisa bener-bener om di harga $10 aja udah bagus lah. Inilah jadi biasanya yang orang ngasut gini, ternyata dia menambang. Karena apa sahabatku ya, Pi ini nilai yang sangat mahal. Apapun orang dilakukan untuk menghasut. Supaya apa teman-teman pada nggak nambang. Wah iya lu. Jadi mau mencuci otak teman-teman nggak bisa. Kita harus ikuti projectnya aja. Berhasil alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa kok kan gitu sahabatku. Tapi peluangnya ini besar gitu loh. Harga bisa mahal, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi seperti inilah yang menjatuhkan semangat pionir gitu. Ternyata dia juga nambang, artinya dia ini muridnya kakek Tete ini gitu sahabatku. Jadi kadang-kadang lucu gitu saya itu ya. Dia yang menghasut-hasut Halu padahal dia nambang, nggak percaya, tapi padahal dia kalau harganya mahal juga pasti mau gitu kan. Inilah namanya sodrun sahabatku ya. Oke sahabatku, populer dari hari ini kita kupas semua, sudah kita ulas semua tentang apa yang dipertanyakan teman-teman ya. Saya di sini ada apa adanya sudah. Nanti ada informasi pun dari sana yang oke saya sampaikan juga apa adanya ya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa ya, jangan lelah untuk klik petir ya. Pesan saya jangan utang dulu ya, ini sebuah project ya. Keberhasilannya semuanya kita masih menunggu. Jangan apalagi kok Bang Detail Bang Melecet. Jadi jangan dulu sahabat ya. Tetap kita santai saja ya, jangan tegang, buat aja hiburan ya. Nah, ini kan bukan penggalangan dana, bukan penipuan dana. Ya buat daripada sampai main game-game ya sama-sama gratis juga, ngabisin kuota malah main game yang nggak jelas. Ini tinggal tool sudah, tinggal bubuk, tinggal kerja juga bisa. Nyalakan tiap sholat subuh kalau yang muslim ya. Pokoknya seingatnya lah, misalnya pagi bangun tidur jam 6 ya klik jam 6 ya. Yang muslim malah bisa subuh itu langsung habis sholat subuh klik tuk sambil alarm itu kan gitu, santai saja ya, buat happy ya enggak gitu sahabatku. Jadi tetap semangat, harus kasih semangat sebuah project itu gitu sahabatku ya. Terima kasih, sekian dulu video dari kami, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman tetap berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, salam petir, jeder jeder jeder.